Pada tahun 1402 terjadi pertempuran Ankara antara pasukan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Bayezid dan pasukan Timurid yang dikomandoi langsung oleh Timurlenk atau Tamerlane yang saat itu sedang dalam masa kejayaannya. Pertempuran itu terjadi setelah Timurlenk menawarkan Ottoman untuk bertekuk lutut pada kekuasaannya, dan tentu saja Sultan Ottoman saat itu, Bayezid I, merasa direndahkan. Kebetulan juga saat itu kepercayaan diri sang sultan sedang tinggi karena 4 tahun sebelumnya ia sudah berhasil mengalahkan koalisi Eropa dalam pertempuran Nikopolis. Sayangnya kepercayaan diri itu runtuh setelah perang usai karena Bayezid I tertangkap, sehingga Ottoman jatuh ke dalam kekacauan dan perang saudara. Dan berikut ini adalah kisah pertempuran antara Sultan Bayezid si Petir dan Timurlenk si Pincang, yang mana keduanya termasuk pemimpin terkuat pada zaman itu. Setelah puas dengan penaklukannya di India, Timurlenk mengalihkan pandangannya ke barat, yaitu Baghdad. Saat itu tahun 1400 Masehi, dan karena ambisinya, ia bersiap menghadapi kekuatan yang tidak bisa diremehkan di daerah barat. Timur sadar seberapa besar kekuatan Ottoman, jadi awalnya dia tidak ingin berurusan dengan mereka. Awalnya sih begitu ya. Tapi hal itu berubah ketika beberapa musuh Timur kabur ke wilayah Ottoman dan mendapatkan perlindungan mereka saat ia menjalankan penaklukannya di Timur Tengah. Kemudian Timur menulis surat ke Sultan Bayezid I dengan tujuan meminta agar para buronannya itu diusir dari Ottoman. Namun ia mendapat balasan yang tidak mengenakan, bahkan menghina, sehingga masalah ini akan mengerucut pada peperangan antar dua kekuasaan besar itu. Sebenarnya pada saat itu, Timur bisa saja dengan mudah langsung merebut Baghdad, tapi dia merancang pergerakannya dengan teliti. Ya, pertama-tama mengamankan daerah sekitarnya dulu, dan singkat cerita ia berhasil mengalahkan tentara salib Georgia dan Armenia untuk mengamankan barisan belakang pasukannya dan pasukan penjaga Ottoman di kota Sivas. Selanjutnya ia mengarah ke Suriah untuk mengamankan sisi sayapnya dari serangan pasukan Mamluk yang sedang ada di kota Aleppo sebelum ia uji kekuatan dengan Ottoman. Setelah memukul Mamluk ke selatan dan merebut Aleppo, Timur menuju ke Damaskus dan berhasil menguasainya pada tahun 1401. Setelah mengamankan berbagai sisi yang berbahaya, barulah Timur menuju ke Baghdad. Sementara itu, Utsmaniyah masih sibuk dengan urusannya dengan Eropa. Tahu kalau kotanya akan dikepung oleh orang yang sudah melakukan pembantaian di banyak kota sebelumnya. Sultan Ahmed meninggalkan Baghdad dan menunjuk Nuruddin untuk mengurus pertahanan kota. Meski di masa lalu kota ini sudah dihancurkan oleh leluhur Timurlenk, yaitu bangsa Mongol, tetap saja kota ini penting secara militer karena lokasinya yang strategis. Saat itu Nuruddin sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan kota, tapi tetap ia kewalahan menahan gempuran dari pasukan dan strategi yang cemerlang dari timur. Hingga akhirnya kota itu berhasil direbut dan dibantai seperti kota-kota sebelumnya yang jatuh ke tangan Timurlenk. Setelah itu, Timur mengumpulkan bala bantuan dari Samarkand dan Afghanistan untuk mempersiapkan pertempurannya dengan Ottoman. Di sisi lain, Bayezid yang sudah percaya diri dengan kekuatan militernya yang selama ini mampu mengalahkan pasukan-pasukan Eropa, bergerak dengan penuh amarah menuju ke markasnya di Ankara. Pada saat itu, Timurlenk sang penguasa kekaisaran Timurid membawa pasukan yang besar. Beberapa sumber memperkirakan pasukannya berjumlah hampir 140.000 prajurit, yang sebagian besarnya adalah pasukan kavaleri, dan di dalamnya juga terdapat 32 gajah perang. Sedangkan Bayezid membawa pasukan sekitar 85.000 orang. Tapi pasukan itu dalam kondisi lelah dan letih, karena waktu itu Bayezid terlalu terbawa amarahnya yang sudah menumpuk. Sebab sebelumnya ia dan Timur sudah saling mengancam dalam surat-surat mereka, sehingga ia tidak membiarkan pasukannya beristirahat dengan cukup.
Kekuatan Ottoman terdiri dari pasukan kavaleri di bawah komando Pangeran Sulaiman di bagian sayap kanan, dan bagian inti diisi oleh pasukan elit Janissary dan Sipahi yang dikomandoi langsung oleh Sultan Bayezid serta Pangeran Mehmed sebagai wakilnya. Dan yang terakhir di sayap kiri diisi dengan pasukan Serbia dan bawahan lainnya dipimpin oleh Stefan Lazarevic yang seorang pangeran Serbia dan ipar sang sultan. Pasukan Bayezid ini mempunyai rekam jejak yang sempurna karena tidak pernah kalah sejak Bayezid naik tahta pada tahun 1389. Ketika Bayezid diberi saran oleh para jenderalnya untuk memilih posisi bertahan, ia tidak menerima saran itu dan ia lebih memilih untuk melakukan penyerangan langsung. Sementara itu, Timur lebih menghindari pertempuran langsung, sebab yang ia lawan kali ini adalah Ottoman yang unggul pada pertempuran terbuka. Karena itu, Timur mengatur siasat yang brilian di pertempuran kali ini. Kemudian ia mengambil alih komando pasukan cadangan dan membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Bagian tengah diisi dengan gajah-gajah perang dan pelempar granat, sementara bagian sayap kiri dan kanan diisi oleh unit kavaleri. Sebelum pertempuran berlangsung, Timur sudah membeli kesetiaan para prajurit Tatar dalam pasukan Ottoman. Lalu ia menyuruh mereka berpura-pura tetap berada di pihak Ottoman untuk sementara ini, sampai tiba saatnya mereka akan menunjukkan wajah aslinya. Dari Ankara, Bayezid bergerak menuju ke kota Sivas yang sudah dikuasai Timur dengan membawa sebagian besar pasukan. Namun dengan keahlian strateginya, Timur yang tahu kalau Ottoman unggul dengan infanterinya, menghindari mereka dengan bergerak memutar membelakangi pasukan Ottoman dan menuju ke markas mereka di Ankara. Ketika Bayezid sudah berada sekitar 160 km dari Ankara, ia baru mendapat kabar bahwa Timur sedang menuju ke markasnya. Kemudian ia segera kembali, namun semuanya sudah terlambat. Timur sudah menguasai Ankara dan kem-kem mereka. Bahkan Timur saat itu juga membendung sungai yang menjadi satu-satunya sumber air di kota itu dan meracuni airnya. Saat pasukan Ottoman sudah tiba di kawasan Ankara, mereka sudah berbaris dalam keadaan lelah, lapar, dan haus. Karena sungai sudah dibendung di kota, untuk mendapatkan air, mereka terpaksa harus menyerang pasukan kavaleri Timur yang kuat dan gesit. Pasukan Ottoman segera maju setelah Sultan memberi instruksi menyerang. Ketika pasukan inti mendesak musuh, pasukan sayap kiri Ottoman menghadapi kavaleri musuh. Sayap kiri Ottoman berhasil mengepung pasukan sayap lawan dan membuatnya mundur berantakan. Tapi ini termasuk dalam strategi Timur. Kemudian kini adalah saatnya pasukan Tatar membelot dan menyerang balik pasukan Utsmaniyah. Lalu pasukan gabungan Tatar dan Timurid ini berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka dengan cepat. Karena situasi menjadi terbalik dan kewalahan menghadapi pasukan gabungannya Timur, kedua pasukan sayap Ottoman segera mundur dan kini hanya tersisa pasukan inti yang dipimpin langsung oleh Bayezid. Bersama Janissary dan pasukan elitnya, ia berusaha mempertahankan kota dan membalikkan keadaan. Namun karena kalah jumlah dan pasukannya tidak dalam kondisi prima, mereka tidak kuat menahan serangan ganas dari pasukan Timur. Meski begitu, Sultan Bayezid Si Petir berhasil melarikan diri bersama beberapa ratus prajuritnya. Tapi mereka tetap dikejar oleh pasukan Timur sampai akhirnya mereka berhasil ditangkap. Kini penguasa salah satu dinasti terkuat di dunia saat itu telah menjadi tawanan sang penakluk dari Uzbekistan. Seusai ditangkap dan menerima hinaan yang memalukan, Bayezid akhirnya meninggal 3 bulan kemudian di dalam penjara. Setelah pertempuran Ankara, seluruh Anatolia Barat menderita di bawah kekuasaan Timur Leng. Untungnya ia tidak berminat melanjutkan ekspansinya ke barat dan malah mengembalikan beberapa provinsi yang sudah ia rebut. Karena kini ia beralih pandangan ke Cina. Kekalahan ini hampir saja menghancurkan Ottoman, tapi tetap saja kekaisaran itu kemudian jatuh ke dalam perang saudara yang berlangsung selama 10 tahun lamanya.